Hai guys, ada prediksi harga yang diberikan oleh Standard Chartered untuk harga Bitcoin di tahun 2024. Kita akan lihat artikel ini dan apa kondisi yang harus dipenuhi agar spot Bitcoin ETF bisa disetujui, kata mantan ketua SEC ini. Akan ada analisa teknikal Bitcoin, Ethereum, Matic, dan BNB. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis. Klik like, subscribe, dan gunakan link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Untuk close-nya itu cukup baik, di mana kita bisa close dengan hijau dan harga mencapai 31.000 tadi, kemudian ada rejection dari situ. Hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan, ada green dot yang muncul ketika harga mengalami kenaikan seperti ini, dengan money flow yang hijau dan sudah berubah menjadi lebih tebal. Dari MACD sendiri ini masih dalam posisi mengarah ke bawah, RSI masih bullish. Dari indikatornya ini masih bercampur, jadi tidak sepenuhnya bullish atau bearish, dan secara price action juga harga masih berada di range 29.500 sampai 31.400, di mana ini mungkin ada potensi head and shoulders yang bisa terbentuk ketika dia membentuk pergerakan harga seperti ini. Ini adalah head-nya, kemudian ini adalah shoulder yang sebelah kanannya, tetapi belum sepenuhnya berjalan karena neckline-nya tersebut belum ditembus ya teman-teman. Untuk ETH juga mengalami pergerakan yang sama dengan kenaikan dan close yang hijau kemarin. Indikator ini masih bercampur, belum sepenuhnya bullish atau bearish. Harga ETH bisa bertahan di atas MA100 dan MA50 ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali, merupakan hal yang harus dilakukan oleh ETH agar bisa berubah kembali menjadi uptrend. Harga juga berada di atas EMA ribbon ini, menunjukkan kalau proses untuk berubah menjadi uptrend lagi itu sedang terjadi. Untuk Ethereum Bitcoin mengalami kenaikan, itu hal yang baik sekali. Dengan indikator yang sebenarnya masih bearish, hari ini ada sedikit penurunan. Ada potensi untuk double bottom itu bisa terbentuk dengan syarat kalau misalnya bisa tembus dari 0,06371. Dan rata-rata altcoin juga mengalami kenaikan, itu dipimpin oleh Mina Protocol, ada Polygon, Kava, Phantom, BNB, dan seterusnya. Koin Mina ini itu ternyata naik karena adanya listing di exchange Korea yaitu Upbit. Upbit merupakan exchange terbesar di Korea Selatan dengan adanya listing BTC per Mina Trading Pair. Hal ini menyebabkan harga koin Mina tersebut naik cukup signifikan selama 24 jam terakhir ini. Dan sekarang kita akan melihat apa kira-kira kondisi yang harus dipenuhi agar spot Bitcoin ETF itu bisa disetujui, kata mantan ketua SEC ini. Di mana spot Bitcoin ETF tersebut harus memiliki fungsi-fungsi yang sama seperti ETF Bitcoin Futures. Jadi aplikasi untuk spot Bitcoin ini harus memiliki efikasi yang sama dengan market futuresnya agar bisa disetujui. Sebelumnya dia skeptis terhadap trading Bitcoin ketika dia menjabat sebagai ketua SEC, tetapi dia sekarang melihat ini cukup menakjubkan karena ada berbagai pemain besar yang mau memasukkan namanya untuk aplikasi spot ETF ini. ETF adalah sebuah sarana investasi yang men-track harga daripada sebuah aset seperti emas, forex, atau kripto melalui ETF ini. Spot Bitcoin ETF sedang menjadi topik yang sangat hot karena belum ada di Amerika Serikat ya teman-teman. Dan selama 3 minggu terakhir ini ada sejumlah besar uang yang masuk ke dalam fund Bitcoin ya. Investor institusional itu sudah memasukkan sekitar $0,5 miliar ke dalam produk investasi aset digital. Kebanyakan adalah dalam bentuk Bitcoin di 3 minggu terakhir ini. Ini membuat adanya perubahan tren, membalikkan arah tren yang menghantui fund-fund kripto sejak bulan April. Dan kenaikan yang besar-besaran ini itu menghapus defisit selama 9 minggu terakhir, membuat jumlah inflow-nya itu menjadi positif sebesar $231 juta. Glassnode, salah satu platform on-chain, menyebutkan kalau inflow exchange itu dalam posisi yang sangat terendahnya. Ada deposit $2,3 miliar, dan bersamaan dengan apa yang di-share oleh CoinShare hari ini itu, angka ini menunjukkan kalau institusi itu sedang bullish di Bitcoin ya teman-teman.
Jadi kita berusaha untuk menjadi smart money juga sama seperti investor institusional, di mana mereka beli ketika harga itu relatif rendah, itu yang harus kita ikuti. Jadi ketika whale-whale besar itu beli, kita juga harus ikut beli. Ketika whale-whale sudah mulai take profit, kita juga ikut take profit tanpa melihat sentimennya. Jadi kita harus berpikir kebalikan daripada sentimen pasar saat itu. Dan di minggu ini saja itu ada 133 juta dolar yang dibeli oleh institusi. Di posisi kedua, Ethereum itu tercatat 2,9 juta dolar yang dibeli, tetapi masih negatif tahun ini dengan outflow 63 juta dolar. Jadi belum ada pergerakan yang besar untuk Ethereum ya teman-teman. Dan altcoin-altcoinnya juga. Meskipun adanya kenaikan yang signifikan ini, tetapi volume itu masih relatif rendah dibandingkan dengan bull market yang sebelumnya, teman-teman. Pergerakan dari pemain-pemain besar ini harus kita benar-benar tanggapi dengan serius, karena mereka saja ini sedang mengkoleksi Bitcoin, menambah pundi-pundi mereka untuk siap-siap di bull market selanjutnya. Apakah kita tidak melakukan hal yang sama juga? Jangan lihat sentimennya itu sekarang lagi bearish, sekarang bisa ada crash, ada potensi bisa ke 10.000 lagi, tetapi kita berusaha untuk DCA ya teman-teman. Justru ketika di saat sentimen itu paling bearish, disitulah kita harus membelinya. Dan prediksi target harga bull market oleh Standard Chartered ini itu di tahun 2024 bisa mencapai harga 120.000 dolar ya teman-teman. Atau kenaikan sekitar 4 kali lipat dari harga sekarang. Nilai daripada Bitcoin itu bisa mencapai untuk tahun ini menurut mereka adalah 50.000. Menurut saya ini sangat wajar sekali bisa terjadi ya teman-teman. Dan 50.000 ini sudah dekat dengan all time high-nya yaitu 69.000. Dan teman-teman mau membelinya itu ketika dia berada di zona bawah ini karena memiliki reward yang besar daripada risk-nya daripada beli ketika dia itu sudah naik ke paruh atasnya. Harga itu sekarang masih berada di paruh bawah dari all time high sampai ke low 15 ribuannya tersebut. Jadi masih berada di dalam tahap akumulasi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah beli di 58.000 nanti kan sudah dekat dengan all time high-nya dan jumlah peningkatan capital gain yang bisa kita dapatkan atau cuannya itu juga berkurang ketika harga itu misalnya kita beli di 50.000 atau 60.000 ya teman-teman. Alasan kenapa bisa terjadi kenaikan harga atau prediksi sesuai dengan prediksi bank ini itu karena adanya peningkatan profit dari miner Bitcoin. Artinya mereka bisa menjual lebih sedikit Bitcoin dan bisa menyimpan sebagian Bitcoin-nya. Ini akan mengurangi supply Bitcoin ke dalam pasar dan bisa membawa harga Bitcoin lebih tinggi lagi. Harga Bitcoin sudah naik 80% sejak awal tahun, tetapi level sekarang yaitu sekitar 30.200 itu masih lebih sedikit dibandingkan setengah daripada harga 69.000 puncak tahun 2021. Miner-miner yang menambang Bitcoin 900 Bitcoin per hari itu akan menjual lebih sedikit Bitcoin-nya untuk menutupi biaya yang harus mereka bayarkan setiap bulannya itu. Di mana sekarang ini miner itu menjual 100% koin yang mereka tambang. Tetapi kalau misalnya harga itu bisa ke 50.000 ya teman-teman, mereka mungkin akan menjual hanya 20-30% saja, 70% mereka bisa hold. Atau sekitar 180-270 Bitcoin yang dijual per harinya daripada 900 Bitcoin. Ini akan mengurangi supply Bitcoin ke dalam pasar dengan jumlah yang sangat signifikan sekali ketika harga mencapai daerah 50.000 tersebut ya teman-teman. Dan apalagi di tahun depan di sekitar bulan April atau Mei itu akan terjadi halving yang mengurangi supply Bitcoin menjadi setengahnya daripada yang biasanya. Target harga 120.000 menurut saya itu wajar dan bisa tercapai. Dan kita lihat juga secara historis, di mana Bank Standard Chartered ini pernah memprediksi di akhir tahun 2022 kalau harga Bitcoin akan jatuh sampai ke harga 5.000 di tahun 2023 dan itu tidak terjadi ya teman-teman. Kemungkinan besar bottom itu sudah terbentuk di 15.500-an ini kalau kita lihat dari pola yang
terbentuk yaitu pola membundar seperti ini, yaitu adalah pola bottom yang menurut saya cukup kuat. Bahkan ada crash seperti Corona Dump yang muncul di tahun 2000 tersebut itu tidak membuat harga lebih rendah dibandingkan dengan low yang ada di tahun 2019. Jadi ada Black Swan yang event yang terjadi di sini itu juga tidak membuat lower low ya teman-teman. Sehingga kecil kemungkinan untuk nanti kalau misalnya ada Black Swan event juga itu bisa membuat lower low daripada 15.500. Kita bicara soal probabilitas yang bisa terjadi. Lagi pula crash dari sini sampai ke 15.000-an ke bawah itu adalah pergerakan harga yang sangat besar sekali, lebih dari 50%. Apakah whale tidak menjaring di beberapa di spot harga ini? Tentu saja mereka menjaring karena itu adalah saat atau kesempatan mereka untuk membeli dengan harga yang lebih murah ketika market itu panik menjualnya. Kalau misalnya ada Black Swan event seperti Corona Dump ya teman-teman. Jadi artinya bisa saja ketika prediksi mereka itu tidak tepat karena masih sama-sama manusia, tidak mungkin ada prediksi yang 100% tepat ya teman-teman. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil juga. Nah, sekarang kita akan ke analisa harga Matic ya teman-teman. Untuk time frame daily-nya ada pergerakan yang cukup kuat yang menembus daripada downtrend harga Matic ini dengan candle yang besar ke atas di mana RSI MACD dan market cipher ini berubah menjadi bullish semuanya. Seperti di video kemarin saya mengatakan kalau ada potensi terjadi breakout dan hari ini sudah terjadi dengan close yang sangat baik sekali. Beberapa target harga untuk Matic, untuk yang paling dekat ada supply zone di sini 0,76 dolar, kemudian ada 0,92 dolar yang bisa dicapai dalam waktu-waktu dekat ini beberapa minggu ke depan. Harga berada di atas MA50, sangat baik sekali, dan masih dihadang oleh EMA ribbon yang harus dilewati oleh Matic, itu berada di harga 0,7465. Close di atas EMA ribbon ini juga akan menunjukkan pergerakan harga yang kuat oleh Matic. Selain itu kita akan melihat untuk koin BNB ada candle hijau yang besar juga. Ini kemungkinan adalah pola triple bottom yang terbentuk di sini, tetapi ada juga potensi kalau ini adalah triangle yang harus kita waspadai. Karena biasanya triangle itu adalah pola continuation, di mana continuation sebelumnya itu adalah downtrend. Jadi biasanya akan melanjutkan tren yang sebelumnya, tetapi tampaknya CZ itu berusaha untuk mempertahankan harga BNB agar berada di atas 220 agar tidak terjadi likuidasi yang ada di Venus yang mungkin bisa membawa harga BNB itu jatuh ke bawah dengan cepat ya teman-teman. Volumenya ini ada kenaikan yang cukup signifikan setelah dia menurun seperti ini. Jadi ada breakout daripada downtrend volume ini dengan RSI MACD ke atas dan market cipher juga perlahan-lahan berubah menjadi hijau dan ada green dot terakhir kali ketika pump ini itu terjadi. Akan terkonfirmasi kalau ini bullish ketika dia berhasil menembus harga 255 ya teman-teman. Jadi bisa lewat dari 255, maka itu akan membuat pola ini menjadi ascending triangle yang merupakan pola yang bullish untuk BNB. Dan target harganya itu ya bisa ke daerah 280-an lagi ketika dia breakout daripada ascending triangle. Kita akan update terus untuk beberapa altcoin ini. Dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.